Selamat datang di channel Jendela Sains, terutama buat kalian para pejuang UTBK. Kali ini kita akan membahas soal asli UTBK tahun 2020, tes pengetahuan kuantitatif part yang kelima. Di sini kita akan membahas sebuah soal, yaitu soal nomor 13. Simak terus video ini sampai akhir. Soal berikutnya. Titik P terletak pada kurva Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 14, serta dua titik berbeda Q dan R terletak pada garis Y min X plus 10 sama dengan 0. Jika persamaan garis PQ adalah Y min 5 sama dengan 0, berapakah koordinat R? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan pertama, garis PR tegak lurus dengan garis QR. Pernyataan kedua, titik R terletak di kuadran 2. Jadi di sini kita harus gambar dulu gimana grafik kurva ini. Ini berarti kurva parabola fungsi kuadrat. Lalu ada garis ini yang melalui titik Q dan R, lalu ada garis PQ ini. Jadi parabola, garis-garis. Kita gambar ya. Kita cari titik-titiknya, kita mulai dari parabola terlebih dahulu. Fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 14. Untuk menggambar parabola, kita harus cari titik-titik istimewa. Yang pertama adalah titik potong parabola, saya singkat tipot, dengan sumbu X. Rumusnya Y sama dengan 0. Berarti X kuadrat plus 6X plus 14 sama dengan 0. Terbentuk persamaan kuadrat, kita faktorkan. Kita cari dua bilangan, kalau dijumlah itu 6, kalau dikali itu 14. Berapa itu? 14 itu cuma bisa 1 kali 14 sama 2 kali 7, nggak bisa lainnya. Nggak ada yang kalau dijumlah sama dengan 6. Terus gimana? Kita coba cek nilai diskriminannya dulu, D. Sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita cek untuk mencari tahu apakah memang persamaan kuadrat ini tidak bisa difaktorkan, atau bisa sebenarnya punya akar-akar, cuma nilainya nggak bulat. Oke? Sama dengan B itu koefisien X, berarti 6 kuadrat, min 4 kali A itu koefisien X kuadrat 1, kali C itu konstanta 14. Sama dengan 6 kuadrat itu 36, min 4 kali 1, 4, kali 14, 56. Berarti D sama dengan min 20. Lebih kecil dari 0 ternyata. Berarti memang persamaan kuadrat ini tidak memiliki akar-akar real. Atau dengan kata lain, parabola ini tidak memotong sumbu X. Jadi, ya nggak bisa difaktorkan. Kita hapus saja. Jadi parabola ini berada dalam keadaan definite positif dalam hal ini, karena A-nya lebih besar dari 0, positif. Jadi seluruh kurva parabola terletak di atas sumbu X, tidak pernah memotong sumbu X. Oke, lanjut sekarang tipot, titik potong parabola dengan sumbu Y. Sekarang gantian X-nya yang sama dengan 0 atau Y sama dengan C. C-nya berapa? 14, berarti 0,14. Ini titik potong sumbu Y. Lanjut ke titik istimewa berikutnya, titik puncak, saya singkat tipun. Koordinatnya XP, YP. Rumusnya titik puncak XP sama dengan min B per 2A. Berarti sama dengan min B. Berarti min 6 per 2A. 2 kali 1 ya 2. Berarti sama dengan min 3. Lanjut YP. YP ini sebenarnya ada rumusnya D per min 4A, cuma di sini saya pakai rumus F XP. F min 3 gitu ya. Min 3 kita masukkan ke fungsi kurva parabola ini. Jadi min 3 kuadrat plus 6 kali min 3 plus 14. Berarti sama dengan min 3 dikuadratkan itu 9, plus 6 kali min 3 min 18, plus 14. Berarti 9 min 18 itu min 9, plus 14, 5 berarti. YP-nya sama dengan 5. Berarti koordinatnya min 3,5. Nah, berikutnya ini kan kita cuma dapat dua titik potong sumbu Y 0,14 dan titik puncak min 3,5. Dua titik ini belum cukup untuk menggambar parabola, karena kan untuk menggambar parabola minimal dibutuhkan 3 titik. Jadi kita harus cari titik bantu. Tapi nanti aja waktu menggambar kurva baru kita tentukan titik bantunya kita butuh yang mana aja. Sementara dari kurva parabola ini kita dapatkan titik potong sumbu Y dan titik puncak. Kita lanjut ke garis. Garis Y min X plus 10 sama dengan 0. Kalau garis itu kita bikin tabel ya, kita hanya butuhkan 2 titik.
Jadi misalkan saya buat di sini, ini X, ini Y gitu ya. Ini garisnya saya tulis di sini, Y min X plus 10 sama dengan 0. Kita coba masukkan, kalau misalkan X-nya 0, atau titik potong sumbu Y, Y-nya berapa? X-nya 0, berarti Y plus 10 sama dengan 0, berarti Y-nya min 10. Lalu titik yang kedua, itu Y-nya 0, atau titik potong sumbu X, coba dimasukkan ke sini. Y-nya 0, 0 min X plus 10 sama dengan 0. Berarti min X sama dengan min 10, X-nya 10. Berarti dari garis yang melalui titik QR ini, kita bisa gambarkan melalui titik 0, min 10 sama 10,0. Lalu di garis yang ini, yang terakhir ini, Y min 5 sama dengan 0, ya gampang, tinggal pindah kanan, berarti garis Y sama dengan 5, atau dengan kata lain itu adalah garis horizontal. Oke? Dari titik-titik yang sudah kita hitung tadi, kita coba gambarkan di bidang koordinat. Kita mulai dari kurva parabola atau fungsi kuadrat. Tadi sudah kita hitung titik potong sumbu X-nya tidak ada, karena diskriminan atau D-nya lebih kecil dari 0, sedangkan A-nya lebih besar dari 0, sehingga termasuk definit positif, atau dengan kata lain, kurva parabola ini selalu berada di atas sumbu X, tidak pernah memotong sumbu X. Yang kedua, titik potong sumbu Y-nya sudah kita hitung 0,14, dan titik puncak min 3,5. Dua titik yang sudah kita hitung ini kita gambarkan 0,14 di sini, min 3,5 di sini. Oke? Walaupun di sini hanya dua titik, tapi kita sudah bisa gambarkan sketsa parabolanya kira-kira seperti apa. Karena gini, pertama nilai A kan lebih besar dari 0, berarti parabola terbuka ke atas. Lalu di sini diketahui titik puncak. Titik puncaknya min 3,5. Kalau parabola terbuka ke atas, titik puncak ini sekaligus merupakan titik balik minimum, sehingga kira-kira gambarnya seperti ini. Tapi di sini saya tetap kasih satu titik bantu. Untuk titik bantunya, kita nggak perlu hitung. Kita gunakan sifat simetri. Nah, sumbu simetri parabola itu kan garis X sama dengan XP. Dalam hal ini berarti ini kan, absisnya titik puncak atau min 3. Berarti garis X sama dengan min 3, garis ini, itu merupakan sumbu simetri parabola yang membagi parabola menjadi dua bagian yang sama dan simetris kiri dan kanan. Atau dengan kata lain, ini bisa kita jadikan cermin. Jadi titik potong sumbu Y yang terletak di kanan parabola bisa kita cerminkan terhadap sumbu simetri garis X sama dengan min 3. Kalau dicerminkan gimana? Ini jaraknya ke sumbu simetri 1, 2, 3. Di sini kan? Berarti 3 ke kiri lagi. 1, 2, 3. Ini titik bantunya. Jadi parabola itu pasti melalui titik min 6,14. Ngerti ya? Sudah ada 3 titik, sudah cukup. Nanti kita hubungkan. Sekarang kita ke persamaan garis. Yang pertama tadi Y min X plus 10 sama dengan 0, sudah kita hitung, didapatkan titik-titik 0, min 10 dan 10,0, ya kan? Kita gambarkan 0, min 10 berarti di sini, 10,0 berarti di sini. Lalu di situ ada garis lagi, Y min 5 sama dengan 0, itu berarti kan nggak perlu pakai titik seperti ini ya. Y min 5 sama dengan 0 artinya Y sama dengan 5. Garis Y sama dengan itu merupakan garis horizontal, berarti garis ini. Oke? Kita gambarkan kurva parabola beserta dua garis tersebut. Maka seperti ini. Kurva parabola itu yang warna merah. Garis pertama yang ini, yang Y min X plus 10 sama dengan 0 itu yang warna biru. Sedangkan garis Y min 5 sama dengan 0 atau Y sama dengan 5 itu garis yang warna hijau. Lalu di soal itu seperti ini. Titik P diketahui terletak pada kurva parabola. Kurva yang warna merah ini berarti. Dua titik berbeda Q dan R terletak pada garis Y min X plus 10 sama dengan 0. Berarti garis yang warna biru ini. Diketahui lagi, persamaan garis PQ adalah Y min 5 sama dengan 0. Atau Y sama dengan 5. Berarti ini. Nah, berarti logikanya gini. P tadi katanya terletak di kurva. Tapi persamaan garis PQ itu garis yang warna hijau. Berarti P itu logikanya ya tidak lain dan tidak bukan adalah titik puncak parabola. Karena gini, garis Y sama dengan 5, ini menyinggung parabola, karena kan ini di titik puncaknya, min 3,5, titik terendah. Garis Y sama dengan 5, menyinggung parabola. Berarti logikanya titik P itu ini. Titik P terletak pada kurva, tapi garis PQ itu garis warna hijau. Ngerti ya? Jadi ini titik P. Terus gini, titik Q yang mana? Tadi
dua titik berbeda Q dan R terletak di garis biru. Jadi, Q ini terletak di garis biru, sekaligus terletak di garis hijau. Gitu kan logikanya. Tadi persamaan garis PQ itu yang warna hijau, terus dua titik Q dan R terletak di garis warna biru. Berarti Q itu tidak lain dan tidak bukan adalah perpotongan antara garis biru dan garis hijau. Ini titik Q. Oke? Nah, kemudian pertanyaannya, berapakah koordinat R? Di sini kita diberikan dua informasi lagi. Informasi pertama, garis PR tegak lurus dengan garis QR. Kita coba, apakah hanya dengan informasi pertama saja ini kita bisa menentukan koordinat R? Gini, garis PR tegak lurus QR. P di sini, Q di sini. R itu di suatu titik yang terletak di garis warna biru. Nah, kalau PR tegak lurus QR, ya berarti kan kita bisa bikin P yang tegak lurus garis biru itu kira-kira di sini. PR tegak lurus QR. Atau seperti ini. Nah, ini kan PR tegak lurus QR. Ini siku-siku. PR tegak lurus QR. Kita bisa langsung dapatkan koordinatnya R di sini nih. Berapa kira-kira ini? 6,-4. Berarti hanya dengan pernyataan satu saja kita bisa jawab atau kita bisa tentukan koordinat R. Oke? Jadi pernyataan satu saja bisa atau cukup untuk menjawab pertanyaan. Sekarang pernyataan 2. Titik R terletak di kuadran 2. Kuadran 2 itu kan di kiri atas ini. X-nya negatif, Y-nya positif. Nggak mungkin. Tadi kan titik R ini terletak di garis biru. Garis Y min X plus 10 sama dengan 0. Garis Y min X plus 10 sama dengan 0 tidak pernah melewati kuadran 2. Ini kuadran 3, ini kuadran 4, ini kuadran 1. Nggak pernah melalui kuadran 2. Berarti pernyataan 2 nih nggak bisa ya, R nggak mungkin terletak di kuadran 2. Jadi ya sudah, pernyataan 2 nggak cukup untuk menjawab pertanyaan, karena nggak bisa, nggak mungkin lebih tepatnya. Hanya pernyataan 1 yang bisa digunakan atau cukup untuk menjawab pertanyaan berapakah koordinat R. Oke? Oke, berarti jawaban soal ini adalah A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat pembahasan soal-soal UTBK lainnya, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.